Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Beri Darmiko. NPM saya 234111156. Saya dari kelas manajemen 23B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi penelitian pasar dalam mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Miss Siwi. Oke teman-teman, kita masuk ke materinya. Pertama-tama kita masuk ke pendahuluan. Jadi teman-teman, kita harus tahu dulu penelitian pasar itu apa. Jadi, definisi penelitian pasar ialah suatu tahap kritis dalam proses pengembangan bisnis yang berhasil. Oke, ingat teman-teman, penelitian pasar ialah suatu tahap kritis dalam proses pengembangan bisnis yang berhasil. Oke, lanjut. Mengapa sebuah penelitian pasar itu penting? Teman-teman ada yang tahu nggak? Mengapa sih sebuah penelitian pasar itu penting? Oke, sebagian teman-teman mungkin ada yang tahu atau ada yang belum tahu. Mari sini saya jelaskan. Mengapa sih penelitian pasar ini penting? Jadi yang pertama, itu penelitian pasar membantu memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen. Yang kedua, ini memberikan wawasan tentang tren pasar, saingan, dan peluang yang belum dimanfaatkan. Jadi, penelitian pasar teman-teman, kita harus tahu dulu nih apa yang sedang tren atau yang sedang viral pada bulan ini gitu, pada hari ini gitu. Apa yang viral nih di kalangan anak muda, di kalangan Gen Z, atau di kalangan bapak-bapak atau ibu-ibu, itu tergantung teman-teman ya, target pasar kita itu siapa. Itu teman-teman. Yang ketiga, itu penting untuk mengurangi resiko dan memastikan investasi yang efisien dalam bisnis. Jadi, kita itu harus mengurangi resiko, teman-teman. Harus mengurangi resiko serta memastikan investasi yang kita lakuin efisien dalam bisnis yang kita jalani. Jadi gitu teman-teman. Jawablah kenapa penelitian ini, pasar ini sangat penting. Oke, lanjut. Langkah-langkah menuju strategi penelitian pasar. Jadi teman-teman, langkah-langkahnya ini tidak sembarangan ya teman-teman. Ada step by step atau langkah demi langkah. Langkah pertama itu kita harus tentukan dulu tujuan utama penelitian kita ini apa. Kita jabarkan, jelaskan tujuannya. Misalnya nih teman-teman ya, kita harus memahami pasar target atau mengevaluasi konsep produk. Langkah kedua itu ada identifikasi metode penelitian. Pilih metode seperti survei, wawancara, atau analisis data sumber. Misal nih, kita mau pilih metode
seperti survei. Kita buat dulu di Google Form misalnya, kita buat menjadi sebuah Google Form dan isinya survei tentang penelitian pasar kita gitu. Atau kita boleh nih turun terjun langsung ke lapangan, wawancara setiap anak-anak muda gitu, atau bapak-bapak atau ibu-ibu sesuai target marketing kita. Yang ketiga teman-teman, itu kita harus pilih sampel yang representatif. Pastikan sampel ini mencerminkan populasi target dengan baik. Lanjut. Ada langkah keempat. Langkah keempat yaitu desain kuesioner atau pedoman wawancara. Buat pertanyaan yang relevan, kemudian terstruktur untuk memperoleh data-data yang kita butuhkan. Selanjutnya, ada langkah ke-6, yaitu analisis dan interpretasi data. Analisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, serta wawasan penting. Lanjut ke langkah yang ke-5. Oke teman-teman, sorry ya, ini tidak berurutan yang saya sebutkan tadi. Langkah yang ke-5 ini melaksanakan penelitian, mengimplementasikan metode penelitian dengan cara hati-hati serta catat data dengan teliti. Agar apa? Agar mudah dipahami ya teman. Oke, masuk ke langkah yang ke-7. Ambil tindakan, gunakan temuan dari penelitian untuk mengembangkan strategi pemasaran produk atau layanan yang sesuai. Oke, lanjut. Manfaat strategi pasar. Jadi teman-teman, manfaat strategi pasar ini dia mencakup peningkatan kinerja bisnis. Peningkatan kinerja bisnis di dalamnya melakukan penelitian pasar, membantu mengurangi resiko dan meningkatkan potensi kesuksesan bisnis. Yang kedua, itu ada pemahaman yang lebih baik tentang pasar. Jadi memberikan wawasan yang mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pasar. Jadi teman-teman, kalau kita mau membuka suatu usaha, contohnya kita membuka suatu usaha produk pakaian anak milenial gitu teman-teman. Kita harus memahami dulu pola trennya gitu teman-teman. Misal nih, waktu itu pernah hype ya teman-teman, tren baju AHA teman-teman. AHA itu punya produknya Atta Halilintar teman-teman. Itu termasuk baju distro atau baju tren. Maka dari itu teman-teman, itu bisa kita jadikan referensi teman-teman. Kita bisa jadikan referensi brand AHA tersebut untuk kemudian brand kita yang mau kita buat, kita jadikan referensi. Kita buat kaos distro tapi dengan nama yang berbeda. Namanya itu harus ada nama yang unik teman-teman. Kemudian yang kedua itu kita harus mempunyai brand ambassador sih teman-teman. Jadi kalau kita mempunyai brand ambassador nih teman-teman, kita pilih brand ambassador yang memang dia terkenal atau dikenal oleh kalangan banyak anak muda. Jadi gunanya brand ambassador itu mempromosikan brand kita gitu.
Oh ya, yang ketiga itu ada inovasi yang berkelanjutan. Itu memungkinkan pengembangan produk dan layanan yang relevan serta inovatif. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari strategi penelitian pasar ini adalah kunci untuk menggali ide-ide bisnis yang unggulan dan meraih kesuksesan dalam bisnis. Dengan apa? Dengan kita melakukan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang bisnis yang menjanjikan serta merancang strategi yang tepat untuk mengambil suatu tindakan. Jadi itu dia teman-teman kesimpulan dari strategi pasar. Strategi penelitian pasar. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan atau saya jelaskan atau saya paparkan di video saya kali ini. Apabila saya ada salah, mohon maaf. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.